Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan dan Allah kami yang kami sembah, yang mulia, yang kudus. Kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkau saja ya Tuhan, maka kami mampu dan kami dapat melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 9 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata dalam bahasa Inggris yang disebut dengan babble. Kata ini mempunyai makna, salah satunya adalah aktivitas berbicara yang cepat dan banyak, ibarat seperti air mengalir tanpa henti. Babble tadinya adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas bayi yang mengucapkan kata-kata aneh saat baru mulai berbicara. Tapi kata ini kemudian berkembang maknanya dan dipakai untuk menjelaskan tentang orang-orang yang berbicara secara antusias ataupun berlebihan. Dalam bahasa Indonesia, kata babble ini diterjemahkan dengan mengoceh. Mungkin ada di antara kita yang senang mengoceh setiap hari. Selalu saja ada bahan ocehan yang dapat diutarakan. Dan ocehan ini, saudara, bisa negatif atau positif. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan kegiatan berkata-kata, kita perlu memakai waktu kita dan memanfaatkan mulut kita untuk bersyukur dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengoceh hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi berbicaralah yang membangun iman dan memuliakan nama Tuhan. Dalam obrolan kita dengan orang lain, selipkanlah kesaksian tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 9 ayat yang pertama ini dikatakan, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Pemazmur bukanlah orang yang bebas dari masalah dan persoalan. Pergumulan yang dia hadapi begitu banyak. Ia menghadapi ancaman dan tantangan yang mengerikan sampai mengancam jiwanya. Selama bertahun-tahun ia lari dari kejaran Raja Saul. Ia mengalami banyak waktu kesendirian dan bersembunyi di gunung-gunung batu. Ia mengalami berbagai kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya. Tapi di sini kita membaca bagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita bisa memilih untuk bersungut-sungut atau mengucap syukur. Kita punya kehendak bebas untuk memakai mulut kita untuk mengeluh terus-menerus atau mengucapkan syukur dan memuliakan Tuhan. Kita juga bisa memilih untuk lupa akan kebaikan Tuhan atau ingat akan kebaikannya dalam hidup kita. Dan kita bisa memilih untuk diam saja, tidak berbicara tentang perbuatan ajaib Tuhan, atau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Kita hendaknya selalu mengingat, dan kalau perlu kita catat hal-hal ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Catat setiap pertolongan Tuhan, catat setiap kebaikannya. Lalu kita share, kita bagikan kisah pengalaman hidup kita bersama Tuhan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita atau yang kita temui. Seringkali saudara kita rindu untuk bersaksi tentang Kristus,
tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ayat ini menyatakan tentang cara bersaksi yang termudah, yaitu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Tidak perlu kita susah-susah mencari berbagai teori atau konsep yang macam-macam. Kesaksian hidup pribadi adalah kesaksian terkuat yang dapat berdampak kepada orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita miliki sikap seperti yang tercatat dalam ayat ini, yaitu bersyukur dan menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Dalam bahasa yang sederhana, ayat ini berbicara tentang bersyukur dan bersaksi. Setiap hari jangan lupa bersyukur dan bersaksi. Bersaksi kepada orang-orang dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada semua yang kita temui. Biarlah kata-kata kita bukan hanya sekedar ocehan yang tidak berguna, tapi merupakan ucapan-ucapan bermakna yang memuliakan nama Tuhan. Mari sekali lagi saudara, ceritakanlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, Tuhan yang patut dipuji dan disembah, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar kembali, diingatkan untuk selalu bersyukur dan bersaksi tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akui Tuhan bahwa seringkali pikiran kami begitu tertutup karena terfokus dengan berbagai masalah, persoalan, pergumulan yang kami alami. Kami tidak dapat melihat kebaikan Tuhan karena pikiran kami terfokus kepada hal-hal yang demikian. Dan kami jadi lupa untuk bersyukur kepada-Mu. Padahal ada begitu banyak perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Ada sungguh begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Tolong kami supaya kami berfokus kepada kebaikan-Mu Tuhan. Tidak hanya terfokus pada masalah, tapi terfokus kepada-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam segala perkara yang kami alami. Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih, dan kami mau menceritakan segala kebaikan-Mu. Kami mau mengingat akan kemurahan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, dan menyaksikan semuanya itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan menolong dan melawat kami, menyatakan pertolongan-Mu, kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami sukacita, berkat dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.